Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang mengaku beriman, yang ingin diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman dan berhak atas surga, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri, pasrah seluruhnya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saudara, kata Allah, nama Allah dapat diterjemahkan dengan bebas sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah, Tuhan yang Maha Esa. Dan saudaraku, ini adalah hari Jumat, dan besok bertepatan dengan satu peringatan hari raya bagi umat agama lain. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Tentu kita paham bahwa dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama puluhan tahun, baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maupun sesudahnya, beliau juga bertetangga, juga berhubungan, bermasyarakat dengan kaum agama lain, dari Yahudi, dari Nasrani atau Kristen, Majusi, dan lain-lainnya. Apakah ada kemudian satu saat saja beliau menyatakan selamat atas hari raya agama lain? Wabil khusus dalam hal ini Natal. Natal yakni diterjemahkan adalah yang mereka maknai, mereka percayai secara mayoritas adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, atau satu oknum ketuhanan di antara tiga oknum ketuhanan yang disebut sebagai Trinitas atau Triunitas. Wallahi tidak ada catatan sejarah sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditawari bergantian melaksanakan ritual agama, namun beliau tolak dan turunlah ayat yang terkenal, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, atau sebagainya. Ya, tidak pernah Rasulullah. Cukuplah kita ini meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita mati, Pak, Bu, kalau ada yang perempuan di sini, maka kita akan tidak ditanyai, kamu dulu ikut Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU, Dewan Dakwah, Hidayatullah, tidak, atau mazhab yang mana? Tetapi apakah kamu mengikuti Allah dan Rasulnya? Sudah selesai, titik. Itu adalah contoh yang abadi sepanjang zaman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan kepada kita, mengirimkan 124.000 Nabi dan Rasul. Apa tugasnya? Hanya satu. Tugasnya hanya satu, yakni menegaskan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat ini kita berhak ke surga, Pak, Bu, walaupun kita berkubang dosa, walaupun kita masih berzina, mungkin menipu, masih na'udzubillah apapun. Tapi kalau kita ada sebutir zarrah dalam keimanan kita, maka pada akhirnya Allah berjanji semuanya akan di surga. Ini kalimat, Pak. Lantas bagaimana kita menukar kalimat ini dengan selamat merayakan hari kerajaan anak Tuhan? Sedangkan kita bertahun-tahun dari kecil, anak PAUD pun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tidak sama Allah dengan apapun yang kamu kira, yang kamu bayangkan, yang kamu sangka. Bagaimana bisa kita katakan Allah lahir ke dunia, kemudian maaf ya, anaknya punya anaknya, kemudian mati, disiksai, kemudian naik lagi, dan kemudian nanti akan kembali lagi. Memang ada persamaan dan Kalimatun sawa kita dengan mereka. Kita Kalimatun sawa kita adalah yang sama, kita sama-sama menunggu kedatangan Isa. Nama beliau yang asli dalam dialek Ibrani, Aramik, dan lain-lainnya adalah Iso, atau sedikit boleh Yeshu atau Yeshua. Dan kemudian dibawa ke Yunani menjadi Yesus, dan di Romawi menjadi Yesus. Sama kita menunggu kedatangan beliau. Tetapi perbedaan mendasarnya adalah mereka menunggu kedatangan beliau sebagai nanti raja di akhir zaman dan anak Tuhan atau Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kita katakan Rasulullah Isa Al-Masih bin Maryam alaihi salam. Beliau adalah Rasul yang mulia, yang nama ibunya saja menjadi nama surah yang ke-19 Maryam. Begitu banyak nama beliau ini disebut di Quran, dan rata-rata perhatikan redaksi ayat-ayatnya, semuanya menegur kaum yang menyatakan bahwa beliau adalah satu di antara 3 penentu tahanan, mengagung-agungkan beliau, hulu yang berlebihan. Ini tidak boleh. Tugas para nabi adalah membalikan yang benar, standar manajemen kualitas yang benar, bahwa la ilaha illallah. Sebagaimana ini juga ada di Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana ada di dasar negara Republik Indonesia, di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar negara. Sebagaimana juga ada di pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana para pendiri, perancang negara ini adalah murid-murid para alim ulama, para syekh, para kiai, para habaib, dan lain-lainnya. Mereka pintar. Karena mereka pintar? Karena mereka belajar agama. Mereka sudah memperkirakan akan begini situasi. Walaupun dulu tidak ada internet, sekarang ada internet. Dulu listrik susah, sekarang buat melimpah ruah, dan lain-lainnya. Mengapa? Karena Allah menyatakan agar kita mempelajari Quran. Di Quran itu sejarah berulang. Penduaan, ketigaan, keempatan, perseribuan Allah itu sudah dari dulu ada. Maka diutuslah para nabi untuk mengutamakan apa? La ilaha illallah. Esa Allah itu. Cukup. Allah tidak sama, bukan berupa manusia, bukan berupa setengah jadian dewa-dewi, apa tidak. Bagi kita muslim begitu. Islam. Nama Islam ini ditegaskan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang terakhir untuk yang diturunkan oleh Allah di Haji Wada. Islam, sin lam mim. Dari kata Islam itu sin lam mim itu kita bisa membentuk kata salam, damai, salamah, keselamatan. Begitu pintarnya leluhur-leluhur kita, mungkin para wali atau yang lainnya dulu, dijadikan selamat. Dari kata salamah menjadi selamat, menjadi selamat. Nah, kalau kita menukar ini dengan sesuatu yang, Pak, ini kan cuma omong-omongan, Pak, basa-basi. Bapak mungkin sudah banyak yang sudah menikah di sini, atau beberapa kali menikah. Itu cuma qabiltu nikah, sah, disaksikan malaikat kanan kiri, menjadi tanggungan kita dan kebahagiaan kita, kenikmatan kita di dunia sampai akhirat, karena qabiltu nikah, cukup. Bapak tanda tangan akad kredit, akad jual beli, akad. Akad ini adalah dasar katanya dari akidah, Pak. Akad akidah, artinya apa? Ikatan. Jangan putus ikatan ini dengan Allah. Dengan adanya mereka itu, cukuplah kita ini biarkan mereka. Bantu kalau ada mereka masalah. Jangan serang mereka. Jangan bom gerejanya. Jangan siksai. Jangan Anda hina-hinai. Cukup itu. Lakum dinukum waliyadin hablum minan nas. Jangan ditukar hablum minallahnya. Siapa yang bisa menciptakan diri Anda? Apakah Anda persis dapat menciptakan diri Anda, anak Anda, apalah harta Anda? Tidak. Itu semua dari Allah. Tidak ada orang yang memilih wajahnya sendiri, memilih menjadi laki-laki atau perempuan. Allah yang menjadikannya. Lalu kau mau tukar itu dengan kalimat yang merendahkan, menghina beliau? Tidak bisa, saudara. Tetapi cukuplah bahwa kita ingat dulu Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Palestina, Masjidil Aqsa, menyelamatkan daerah yang itu nanti akan menjadi pusat pemerintahan Rasulullah Isa Al-Masih dan Imam Al-Mahdi.
nanti ya, sesudah Dajjal datang, hati-hati, Dajjal pasti akan datang. Dan sebelum Dajjal datang itu didahului kaum Dajjalun, kaum pembohong terbesar. Dajjal itu pasti akan didahului Dajjalun, kaum yang curang, yang zalim, yang seenaknya, yang tidak mempedulikan tataran hukum, ditabrak semuanya. Coba kaum Ruwaibidah itu orang-orang bodoh yang berbicara, yang bahkan mungkin mengatur umat, mengatur negara, mengatur jamaah, ulama-ulama ulama menyesatkan, itu sudah dijanjikan. Nah, kembali ke sini, cukuplah bahwa dulu Umar bin Khattab, Syarfuddin Ayyubi memasuki Palestina dengan damai, dan tidak ada gereja dihancurkan, tidak ada sinagog Yahudi dihancurkan, mereka boleh beribadah, bayar pajak biasa saja. Berbeda dengan pada saat dulu, kaum Katolik memasuki Spanyol, Andalus semuanya, dan Porto yang semuanya itu dulu Muslim. Kemudian siapa yang tidak mau pindah ke Katolik dibunuh, minimal disiksa. Yang murtad diberikan tanda pakai topi runcing. Nah, nanti ini topi runcing itu tanda bahwa mereka ini murtadin. Tetapi kalau mau dibunuh boleh-boleh saja. Itu kaum pengecut. Nah, sekarang nauzubillah, habis ini ada tahun baru, Anda pakai topi runcing. Topi kerucut runcing itu memperingati kemenangan Katolik di Spanyol. Orang-orang Muslim yang murtad, yang tidak mau pindah agama, karena tidak mau dibunuh atau tidak mau diusir, pakai topi itu, topi Benito namanya. Inilah semuanya di bagian dari apa? Jangan katakan bahwa ini hidup ini tenang-tenang saja. Kenapa? Tidak. Karena iblis sudah bersumpah akan berperang terhadap kita, maka perang itu belum pernah selesai. Nanti kalau di surga selesainya. Nanti kalau Imam Al-Mahdi, nanti kalau Rasulullah Isa Al-Masih datang, itu baru selesai. Dan Allah akan selesaikan kiamatnya dengan tenang bagi kaum muslimin. Talbis iblis menyesatkan kita dengan segala macam usul. Oh, ini kan cuma basa-basi. Oh, ini filsafat ini mengatakan itu. Oh, ini pendapat ini mengatakan itu. Ya Allah, cukuplah kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah terlibat dalam perayaan hari raya agama lain, tidak pernah menyelamatinya. Cukuplah kita mengikuti kaum salafus soleh, kaum yang salafus soleh pendahulu yang soleh, yakni pertama kaum sahabat Nabi, generasi berikutnya generasi tabi'in, generasi berikutnya kaum tabi'in, yang mereka juga tidak melakukan itu. Cukuplah kita mengikuti para imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan semua imam yang lain. Mereka tidak melakukan itu. Cukuplah ketua-ketua MUI kita ikuti, syekh kita yang benar. Sudah cukuplah kembali. Ya, jangan kita coba-coba menyesal nanti kita, kan kasihan diri kita sendiri, dan kasihan juga nanti kalau misalnya keluarga kita masuk surga, kita tidak. Gagal kita melintasi siratal mustaqim, pada kita tiap hari berkata ihdinas siratal mustaqim. Gagal kita, jatuh ke neraka, nauzubillahi min zalik. MUI sudah mengatakan balasan seperti ini, dan bahkan Paus Benediktus sudah mengatakan Natal itu bukan 25 Desember. Semua atribut-atribut itu bohong. Paus Benediktus di karyanya, Ensiklopedia Britannica Americana, semua mengatakan yang sama. Materi ini juga sudah saya print sedikit. Nanti ada sesudah Jumatan, ada murid saya satu akan bagi, tapi terbatas. Insya Allah nanti saya posakan kepada takmir saja. Saudara, ini saya sampaikan karena rasa sayang dan tugas dari para ulama. Karena ini memang akhir zaman, penyesatan ini dengan toleransi. Saya ini pemegang sertifikat Pancasila dan kebinekaan dan Undang-Undang Dasar MPR RI. Saya pernah sampaikan ini tidak ditolak, Pak. Cukup, Pak. Kita bertoleransi dan sebatas dengan kebablasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kutur pertama saya ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saudara-saudara, di bagian kedua ini sebelum berdoa, izinkan saya menyampaikan selamat kepada Anda. Selamat kepada Anda yang sekarang sedang berpayah-payah, sedang menderita, mungkin belum menerima uang haknya,
Ada orang berhutang kepada Anda yang belum selesai, Anda sedang berpenyakit, Anda sedang stres, Anda sedang bingung, dan lain-lainnya. Di masa akhir zaman ini, mengapa saya kasih selamat? Ini jawabannya. Saya bacakan satu surah, Alhamdulillahirabbil alamin. Surah ini Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang beriman. Yang tidak mau beriman silakan. Karena di ayat lain dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan memilih neraka, silakan. Bukti-bukti sudah datang banyak. Sains sudah membuktikan betul benarnya isi Quran ini, betul benar ada prinsip-prinsip hadis, betapa hadis-hadis bisyarah hadis pemberitahuan Rasulullah akan masa depan separuhnya sudah terjadi dan separuh tinggal kita tunggu. Separuhnya sudah terjadi. Kalau membantah ini silakan. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian beliau akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, mengapa saya katakan ini selamat? Karena ada tafsiran indah sekali dari ini. Siapa yang menafsirkannya? Mufassir nomor 1 dunia. Siapa? Apakah Syekh ini? Apakah Imam itu? Tidak. Mufassir nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya. Di hadis dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khushani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat yang ini? Yang ditanyai, yakni Abu Sya'labah, bertanya, ayat yang mana? Maka aku pun, Abu Umayyah, membacakan ayat yang rupanya adalah ayat tadi, Al-Maidah ayat 105. Maka dia, yakni Abu Sya'labah, menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan arti makna ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat ini penting sekali. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni artinya adalah mengajak kebaikan, kebenaran dan melakukannya sendiri. Nahi mungkar adalah mencegah kejahatan, kesalahan dan memeranginya jika perlu. Hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan. Sekarang banyak orang-orang yang keterlaluan mencintai dunia, terkena penyakit jiwa namanya al-wahan, takut mati. Apakah kemudian kita harus miskin, tidak berpakaian bagus, tidak punya rumah bagus, tidak punya istri cantik, tidak punya anak-anak yang hebat? Tidak, karena di ayat lain di surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan nasibaka minad dunya, carilah kesenangan, carilah potensi kenikmatan dunia. Ini seimbang hidup ini. Ya, saya lanjutkan. Serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Jadi orang-orang yang sok tahu, hatta disebut sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai habib, sebagai syekh, sebagai imam. Tetapi semakin mendekati akhir zaman ini, semakin mendekati puncak akhir zaman. Saya katakan puncak karena akhir zaman sudah dimulai pada saat Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu diutus dan sudah wafat pula. Maka ini menuju proses ke sana. Ya, itu semakin banyak ulama-ulama yang keliru dan mengkelirukan seenaknya. Saya lanjutkan sabda Rasulullah SAW. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang awam. Sebab setelah zamanmu itu akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan. Ini penting, saat orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Nah, ada lanjutannya, hiburan untuk kita. Ketahuilah, saat itu
orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, teguh di agama 124.000 nabi sejak awal zaman ini dalam tauhid, tanpa bid'ah, tanpa tahayul bid'ah khurafat, tanpa TBC kata orang-orang, ya. Lurus apa yang ada di sunnah diikuti, hadis diikuti, Quran yang tidak. Masih banyak di hadis yang belum kita lakukan. Jangan spekulasi tambah-tambah lagi, itu jadi bid'ah nantinya. Jadi sinkretis, campur aduk agama ini. Kita mungkin merasa benar, tapi itu nanti hasilnya menyesal kita. Saya lucukan ini, hiburan untuk kita. Maka pahalanya bagi orang yang terus menggagai agamanya ini, pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Maksudnya begini, kata Rasulullah mengatakan kalian itu para sahabat Nabi. Hadis ini dicatat di hadis riwayat Abu Dawud Al-Malahim, hadis nomor 4319 sahih. Artinya begini, Pak. Bapak sekarang datang ke Jumatan. Bapak datang ke masjid untuk sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Pahalanya berapa? 27. Tetapi karena kita di akhir zaman masih dikalikan lagi 50 kali, Pak. Itu tafsirnya. Khusus bagi kita, Pak. Bonus ini, manusia akhir zaman. Sudah bonus lagi, ada AC, ada internet, ada macam-macam, ada mobil, motor. Dulu Rasulullah masjidnya lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, pakai obor. Tetapi mereka, ribuan dari mereka dijamin masuk surga. Kita belum tentu. Belum tentu. Tapi kita dikasih bonus. Juga saya ingatkan, alhamdulillah di masa sulit ini Rasulullah itu pernah mengatakan, ada sekitar 6 hadis panjang, tapi saya hitung sekitar 5-6 hadis mengatakan bahwa setiap penderitaan yang diderita oleh muslim, orang yang beriman tetap ya, maka bonusnya apa? Bonusnya adalah pengguguran dosa. Itu Pak, itu bonus. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Ya mungkin akan mendapatkan istidraj, dibiarkan, tapi nanti akan menebusnya di akhirat. Kita mungkin dosa-dosa sudah habis dan kita akan mudah nanti sampai ke Siratal Mustaqim, sampai ke Al-Jannah. Amin. Akhirul kalam, saudara, di waktu Jumat yang singkat ini, khatib berpesan untuk selalu menegakkan keislaman, hindari hal-hal yang tidak-tidak, yang iya-iya sajalah, yang sudah jelas ada di hadis, sudah jelas ada di Quran, laksanakan. Yang sudah jelas di ijma kaum salafus saleh, para imam yang 4, selesainya bagaimana? Jangan ditambah, dikurangi, Pak. 124.000 nabi sudah berjalan, sudah wafat pula, tinggal 1 yang akan kembali Isa. Jangan menyesal nanti. Semua ormas itu ormas, lembaga, kembali ke Al-Quran Sunnah. Ya. Akhirul kalam, di masjid ini saya ingatkan juga nanti Jumat asar sampai maghrib masih ada waktu yang insya Allah waktu mustajab ya doa. Eman-eman kalau lewati. Tuntaskan juga surah Al-Kahfi, banyak istighfar, banyak sholawat, dan banyak meminta, mendoakan orang lain, dan doa yang dijabah, dan doa juga mendoakan orang lain. Apalagi kalau nanti hujan, itu juga barakah dan banyak lagi. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Kesempatan ini meminta kepada Allah, karena hati yang terenyuh insya Allah akan satu menjadi sebab kabulnya doa. Kesempatan kita tundukkan semua ego, akal kita, tidak ada yang mampu menciptakan diri kita sendiri. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma fir lil muslim